Hai, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Saya berharap bahwa kita semua diberikan kemudahan pada hari ini dan juga kesehatan serta berkah yang halal dari Tuhan Yang Maha Esa. Saya Bibin Eprizal dari Ahli Gizi dari Bangka Belitung. Teman-teman semua, pada hari ini saya akan mengajak kita untuk berdiskusi tentang tema dari Hari Gizi Nasional ke-65 tahun 2025 ini, yaitu pilih makanan bergizi untuk keluarga sehat. Jadi pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk menyampaikan kenapa tema ini dipilih dan juga mari kita mencoba untuk memperbaiki makanan kita sehingga bergizi dan untuk menciptakan keluarga yang sehat. Baik, pada kesempatan ini saya akan mencoba nanti merunutkan kegiatan penyampaian materi ini dengan pertama kita akan membahas tentang pentingnya gizi seimbang. Kemudian kita juga akan menyampaikan terkait dengan 4 pilar gizi seimbang dan kemudian memilih makanan yang bergizi itu bagaimana sebenarnya. Dan kemudian apa makanan yang perlu kita hindari untuk mewujudkan keluarga sehat. Dan kemudian kita akan menyimpulkan apa yang sudah diskusikan pada hari ini. Teman-teman, mungkin kita semuanya sudah paham sekali ya bahwa menurut survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas tahun 2023 itu ternyata belanja keluarga untuk membeli rokok itu cukup besar sekali. Kita bayangkan bahwa hampir 15% dari pengeluaran keluarga itu digunakan untuk membeli rokok. Nah, ini tidak hanya terbatas kepada mereka yang berekonomi cukup atau tinggi, tapi juga pada mereka, terutama pada mereka yang memiliki ekonomi rendah. Nah, kemudian untuk membeli protein hewani itu ternyata hanya 14-21% saja. Dan belanja pada pembelian untuk protein hewani pada balita itu hanya 21,6%. Jadi sangat sedikit sekali sebenarnya ya. Dan kemudian kita juga mengetahui konsumsi minuman manis ya, apalagi dengan adanya kopi terkini ya, kemudian juga dengan berbagai makanan siap saji yang bisa kita dapatkan di mana saja. Ini konsumsi itu cukup tinggi. 52% dari kebutuhan kita itu sudah kita gunakan untuk membeli minuman manis ini dan kemudian juga kita konsumsi. Dan kemudian konsumsi makanan yang bersifat asin, ini makanan kecil-kecil ya yang sering kita gunakan terutama pada anak-anak. Ini ternyata juga cukup tinggi konsumsinya, sampai mencapai 32%. Nah, makanan instan ini kadang-kadang juga tidak bisa dihindarkan ya, walaupun sebenarnya makanan instan itu adalah makanan yang memang dibutuhkan pada saat kita kondisi darurat misalnya, atau kondisi yang kita tidak memungkinkan untuk mendapatkan makanan-makanan lain ya, yang kecuali kita lakukan ini ya. Nah, ini makanan instan ini 11% itu dikonsumsi. Dan kemudian penggunaan bumbu penyedap juga paling tinggi ya. 78% dari kita itu menggunakan bumbu penyedap. Padahal sebenarnya bumbu penyedap ini tidak diperlukan kalau kita bisa meramu dengan menggunakan lebih berbagai macam bumbu-bumbu yang ada ya. Nah, apalagi kita Indonesia adalah negara yang punya beragam bumbu-bumbu yang bisa kita manfaatkan. Indonesia terkenal dengan negara sebagai sumber produksi, sumber penghasil dari bumbu-bumbu dunia. Jadi kenapa kita masih juga menggunakan bumbu penyedap ini? Kemudian dengan kondisi yang ada juga kita pahami bahwa 21,5% balita kita itu mengalami stunting. Stunting ini yang paling penting bukan terhadap tinggi badannya, tetapi kemampuan otaknya, kapasitas otaknya. Jadi kalau kita sekarang anak kecil itu stunting, dan kemudian kita kasih makan banyak-banyak, padahal dia nanti bukannya malah tumbuh,
tapi malah melebar, ya. Nah, ini kondisi ini juga tidak baik sebenarnya. Jadi oleh karena itu, stunting ini bukanlah sesuatu yang kita harus takuti, tapi juga memang harus kita cegah, karena stunting ini adalah berkaitan dengan kapasitas otak nantinya ke depannya. Jadi produktivitas dan segala hal yang berkaitan dengan itu juga sangat tergantung nanti. Kemudian gizi kurang pada balita itu mencapai 8,5% balita yang mengalami gizi kurang. Anemi pada remaja itu 16,3%. Nah, ibu hamil yang mengalami anemi mencapai 27,7%. Tapi terbalik dengan itu semua, bahwa remaja kita yang obesitas juga sudah mulai banyak. Jadi 12,1% itu sudah overweight, ya, sudah mempunyai kelebihan berat badan. Nah, teman-teman semua, kita memahami bahwa ternyata terkait dengan kalau berbicara tentang gizi, maka kita mempunyai prinsip bahwa tidak ada satupun jenis makanan yang mengandung semua zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh sekaligus. Ya, jadi apapun makanan itu tidak ada yang sempurna kecuali ASI, ya, kecuali ASI. ASI adalah makanan terbaik yang diciptakan oleh Allah, Tuhan semesta alam ini, yang diberikan kepada manusia dan juga kepada hewan-hewan mamalia lainnya, ya. Nah, itu hanya satu-satunya makanan yang terbaik di dunia. Selain itu tidak ada. Ya, tidak ada satu jenis pun makanan yang mempunyai semua zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Oleh karena itu, kita perlu mengkonsumsi makanan yang beraneka ragam. Kemudian, pola makan ini merupakan juga suatu perilaku yang mempengaruhi keadaan gizi. Jadi kalau orang Minang mungkin lebih banyak pola makannya dia menggunakan lemak, misalnya minyak-minyak, atau kalau orang Jawa mungkin lebih menggunakan sayur, ya, atau orang Sunda lebih banyak lalapan. Nah, pola makan ini mempengaruhi juga. Kemudian ada yang biasa sarapan, ada yang tidak biasa, ada yang malah tidak biasa makan 3 kali, maunya 2 kali cuman, ya. Jadi beragam pola perilaku kita terkait dengan makan. Kemudian gizi yang tidak optimal ini berkaitan dengan kesehatan yang buruk, meningkatkan risiko kita untuk mengalami penyakit infeksi dan juga penyakit tidak menular lainnya, ya. Nah, oleh karena itu Kementerian Kesehatan ini pernah mengeluarkan tumpeng gizi seimbang yang ditetapkan dengan Permenkes nomor 41 tahun 2014 tentang pedoman gizi seimbang. Latar bawah dari tumpeng itu adalah melakukan cuci tangan pakai sabun. Nah, ini sudah harus menjadi suatu kebiasaan, ya. Kemudian berolahraga, berjalan kaki, senam, bersepeda, menyapu di rumah mungkin. Kemudian juga yang hal terpenting adalah kita selalu memantau berat badan kita setiap bulannya. Jadi memantau berat badan itu tidak hanya untuk balita, ya, tidak hanya untuk balita saja, tapi untuk kita seluruh anggota keluarga sebaiknya memantau berat badan kita setiap bulan. Kemudian latar keduanya, ya, tumpeng bagian dasar itu adalah makanan yang bersifat karbohidrat. Nah, baru di atasnya kita akan menyaksikan ada makanan yang terdiri dari sayur, buah. Di bagian tumpeng berikutnya terdiri dari lauk pauk. Dan kemudian baru di atasnya itu kita diingatkan untuk tidak mengkonsumsi, ya, makanan gula itu lebih dari 4 sendok makan dalam sehari. Kemudian kita tidak mengkonsumsi lebih dari 1 sendok teh garam untuk selama 1 hari. Dan juga tidak mengkonsumsi lebih dari 5 sendok makan minyak dalam 1 hari. Tapi ingat, ini tidak betul-betul bahwa gula itu adalah 4 sendok gitu, ya. Kita juga harus mempertimbangkan bahwa di dalam makanan-makanan yang ada itu juga mengandung gula.
Di dalam makanan itu juga mungkin sudah ditambahkan natrium atau kalium yang merupakan zat untuk rasa asin misalnya, terutama natrium ya. Nah, kemudian ada mungkin lemak yang tambahkan juga di sana. Jadi terutama mereka yang suka membeli makanan kemasan ini juga perlu mempertimbangkan. Jadi membaca label dengan baik, apa komposisi yang ada di dalam label itu dan apa saja yang ditambahkan itu juga perlu kita perhitungkan. Nah, teman-teman, di dalam gizi seimbang ini ada 4 pilar yang ditetapkan. Yang pertama itu kita mengkonsumsi aneka ragam pangan. Jadi seperti prinsip yang saya sampaikan tadi bahwa tidak ada satupun makanan yang mengandung seluruh zat gizi yang bermanfaat untuk tubuh kita sekaligus. Oleh karena itu kita harus mengkonsumsi berbagai macam tanaman, makanan yang ada. Kemudian kita membiasakan perilaku hidup sehat, hidup bersih. Kebiasaan mencuci tangan pakai sabun sebelum melakukan aktivitas dan setelah melakukan aktivitas. Kemudian juga berolahraga, melakukan aktivitas fisik yang teratur minimal ya 30 menit dalam satu hari. Nah, tentu kata minimal ini bukan berarti bahwa 30 menit udah selesai. Tidak ya. Kalau bisa lebih lagi, ditingkatkan terus. Kemudian memantau berat badan kita secara teratur untuk mempertahankan berat badan normal. Ketika berat badan kita naik begitu tinggi, maka kita bisa memperkirakan kemungkinan adanya penyakit-penyakit metabolik misalnya. Atau ketika berat badan kita turun begitu cepat, maka kita mungkin mempertimbangkan adanya kemungkinan kita mengalami penyakit infeksi. Jadi mempertahankan berat badan normal ini adalah sesuatu hal yang baik, dan itu hanya bisa dipantau melalui penimbangan berat badan. Nah, kemudian teman-teman semua, bahwa hal yang terpenting seperti saya sampaikan bahwa kita mengkonsumsi beraneka ragam makanan, baik dari makanan pokok, lauk pauk, sayur, dan buah-buahan ya. Jadi setiap makanan pokok itu nggak nasi saja terus ya, atau mungkin tidak ketela pohon terus, tapi bermacam-macam bisa kita ganti ya, kita ganti. Jadi setiap makanan pokok itu mengandung ya satu porsi nasi yang kira-kiranya 100 gram ya, 100 gram atau setumpuk makan biasa itu tidak terlalu besar ya. Nah, itu setara dengan 3/4 gelas kalau dalam ukuran rumah tangga. Jadi kalau gelas belimbing itu kira-kira 3/4-nya. Nah, kandungan gizinya adalah 175 kalori, 4 gram protein, dan 40 gram karbohidrat. Nah, kalau kita tidak mengkonsumsi nasi, kita bisa ganti dengan yang lainnya. Ada bihun ya, itu kita bisa memanfaatkan sebanyak 50 gram bihun, itu sama dengan 100 gram nasi. Atau biskuit ya, kita juga bisa menggunakan 40 gram biskuit, itu sama dengan 100 gram nasi. Atau vermouth, jagung segar misalnya, 125 gram jagung segar tanpa tongkol ya, tanpa tongkolnya, itu juga akan sama dengan 100 gram nasi. Kemudian kentang 210 gram ya, itu sama dengan 100 gram nasi. Maizena, makaroni, mie juga bisa kita gunakan. Nah, sebaiknya kita menggunakan mie segar ya, daripada kita menggunakan mie olahan ya, atau mie komersial ya. Kemudian kita juga bisa mengkonsumsi roti ya, konsumsi roti, singkong, suhkun, talas ya, kemudian juga berbagai macam lainnya yang merupakan sumber karbohidrat. Nah, kemudian kita juga memilih sumber protein nabati. Nah, nabati ini banyak juga teman-teman. Jadi kandungan zat gizi satu porsi tempe ya, satu tempe itu sebesar korek api ya, itu sebesar 50 gram kira-kira. Mengandung 80 kalori dengan 6 gram protein dan 3 gram lemak
serta 8 gram karbohidrat. Nah, kalau seandainya tempe tidak ada, kita bisa juga mengkonsumsi kacang hijau 25 gram, atau biasa sama ya, satu mangkok bubur kacang hijau itu. Nah, itu kita sama mendapatkan kandungan gizinya dengan satu potong tempe, yaitu 80 kalori, 6 gram protein, 3 gram lemak, dan 8 gram karbohidrat ya. Nah, kemudian kita bisa juga ganti dengan kacang kedelai. Yang lainnya, produk lainnya seperti kemudian kacang merah, kacang mete, kacang tanah, kemudian juga kacang toto ya. Kemudian juga kembang tahu, apalagi oncom, kemudian tahunya, kemudian sari kedelai. Ini juga bisa kita manfaatkan ya, merupakan sumber protein nabati ya. Ini semua nabati. Nah, kemudian kalau kita protein hewani ya, setiap kita ambil contoh satu ikan ya dengan berat 40 gram itu memberikan kita sebesar 50 kalori, 7 gram protein dan 2 gram lemak. Kelebihan dari protein hewani ini adalah dia hampir mempunyai asam amino yang sama dengan yang kita butuhkan, sehingga dia akan lebih mudah diserap dan kemudian pemanfaatannya akan lebih tinggi bagi tubuh. Jadi oleh karena itu ini sangat disarankan dikonsumsi oleh para balita dan juga para ibu hamil, remaja ya, dan mereka yang memang membutuhkan peningkatan protein dalam metabolismenya. Jadi protein yang bisa kita pakai, kalau kita bisa menggunakan daging sapi boleh, silakan kita beli ya, walaupun harganya mungkin termasuk golong mahal sekarang. Kemudian hati sapi, ikan ya, kemudian telur ayam. Nah, telur ayam adalah sumber protein hewani yang paling murah ya. Nah, kita bisa mendapatkannya lebih murah jauh dibandingkan dengan sumber protein hewani lainnya. Kemudian susu hewan ya, bukan susu kedelai ya. Tapi susu kedelai juga sebenarnya juga memberikan sumber protein hewani, sumber protein nabati ya. Kemudian ada susu kerbau mungkin ya, kalau di Sumatera Barat mungkin biasanya susu kerbau ya, atau di tempat lain ada susu kambing misalnya. Ini juga bisa kita manfaatkan. Jadi ini kita bisa ganti. Jadi ayam juga bisa kita gunakan ya pada hari ini. Nah, variasi menu, variasi ini juga penting dipertimbangkan teman-teman pada saat kita pilih makanan bergizi. Jadi tidak hanya makanan pokoknya saja tiap hari, tidak harus nasi ya. Karena kalau kita terbiasanya kadang kena nasi terus tiap hari ya, mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 31 itu nasi. Tapi sebenarnya kita bisa ganti dengan berbagai selingan lainnya. Jadi misalnya contoh hari ini nasi, mungkin besok kentang, besoknya ke telah pohon, dan besoknya yang tepung-tepungan dan lain-lain. Nah, ini tentu harus disesuaikan juga dengan protein hewaninya, protein nabatinya ya. Nah, sehingga protein hewani juga bisa, mungkin ayam hari ini, kemudian besoknya telur, besoknya ikan, besoknya daging, besoknya udang misalnya, atau yang lain. Jadi variasi ini telah terus berganti, beraneka ragam makanan kita terus kita lakukan setiap hari, sehingga kita tidak bosan ya, tidak bosan dengan itu aja ya. Dan kemudian masaknya juga tentu kita harus beragam. Kalau kita sudah masak nasi, kemudian makanan lauknya baik nabati atau hewaninya kita goreng misalnya. Nah, ini tentu tidak cocok lagi kalau seandainya juga ketika sayurnya juga cuman tetap kita tumis saja ya. Tapi lebih baik mungkin ada yang berkuah sedikit. Nah, kemudian juga ada buah-buahannya. Jadi variasinya dari segi warna juga penting kita perhatikan ya. Nah, kemudian teman-teman, ini kita juga mengkonsumsi sayuran dan buah. Ini paling penting juga, tidak perlu dihindarkan ya.
Jadi ada memang beberapa orang yang menganggap tidak perlu mengkonsumsi sayur. Padahal konsumsi sayuran itu dan buah itu juga penting. Untuk apa? Untuk kesehatan usus kita. Ya, untuk kesehatan usus kita. Karena sayur dan buah itu mengandung vitamin, mineral dan serat pangan yang sangat penting untuk memperlancar pencernaan dan mencegah serta menghambat perkembangan berbagai penyakit yang mungkin timbul dari pencernaan kita. Jadi dia akan memperlancar buang air besar kita dan juga mengendalikan kolesterol darah kita untuk tidak berlebihan. Ya, karena ini akan diserap, diikat, dikaitkan dan kemudian langsung dibuang. Nah, oleh karena itu konsumsi serat dan buah ini juga sangat penting. Nah, ini kita sesuaikan dengan musim karena memang untuk buah-buahan ini ada musimnya tersendiri ya, tidak bisa kita ingin durian tapi tidak musimnya. Nah, ini repot ya. Atau kita ingin mangga tapi tidak musimnya. Tapi kalau zaman sekarang mungkin sudah mudah ya, karena kita sudah ada berbagai supermarket yang menyediakan. Kadang-kadang ada buah yang tidak musimnya juga muncul, tapi tentu harganya lebih mahal. Nah, tapi kita lebih baik manfaatkan apa yang ada di sekitar kita. Nah, teman-teman, keluarga sehat itu mempunyai beberapa hal terkait gizi yang harus kita coba untuk terapkan. Yang pertama itu bahwa setiap anggota keluarga selalu memantau berat badan secara teratur, ya. Kemudian bila ada bayi, maka kita berikan ASI eksklusif selama 6 bulan. Ya, selama 6 bulan tidak memberikan apapun selain ASI, ya. Nah, kemudian juga kita selalu mengkonsumsi makanan bergizi seimbang. Hindari hal-hal yang dari makanan instan, ya. Kemudian gunakanlah garam beriodium. Nah, pada saat menggunakan garam beriodium ini kita juga perlu memperhatikan ya, bahwa garam itu tidak basah. Kemasan garam tertutup dengan baik, ya. Dan kemudian sebaiknya kita juga tidak menggunakan garam dalam bungkusan besar. Jadi gunakanlah garam itu tidak lebih dari 15 hari misalnya. Mengapa? Karena semakin kita tidak mengemas dengan baik, maka kemungkinan iodium itu juga akan bisa terpapar dengan panas dan hal-hal lainnya dan merusak, ya, menguap, sehingga kita tidak akan mendapatkan manfaat dari iodiumnya. Kemudian jika memang kita dalam suatu kondisi tertentu, maka bisa juga kita mengkonsumsi suplemen gizi. Tapi ini bukan berarti suatu kewajiban ya. Kalau seandainya keanekaragaman makanan, kemudian jumlah konsumsi kita cukup, ya, berat badan kita cukup sesuai dengan yang disarankan, ya, kemudian juga kita bisa berolahraga dengan baik, maka kita tidak perlu sebenarnya mengkonsumsi suplemen gizi. Ya, kemudian hal yang terpenting yang ingin saya sampaikan lagi, bahwa mari kita hindari makanan yang terlalu manis dan asin dan berlemak. Nah, demikian teman-teman kira-kira apa yang bisa saya sampaikan pada hari ini ya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya yakin bahwa kita akan terus mencoba untuk mengkonsumsi makanan bergizi. Dan kita pahami semua bahwa makanan bergizi itu tidak harus mahal, ya. Kita bisa memperolehnya dari bahan makanan yang ada di sekitar kita, ya. Berbagai macam pangan tersedia di sekitar kita. Tinggal kita bisa memanfaatkannya. Hari ini makan apa dan besok makan apa dan bagaimana kita mengolahnya dengan baik. Kemudian kita lebih baik mengkonsumsi bahan makanan yang segar, ya. Dan kemudian hal yang terakhir, bahwa kita selalu melakukan penimbangan berat badan bagi anggota keluarga setiap bulan, guna kita mendeteksi kemungkinan adanya penyakit-penyakit yang mungkin tanpa kita sadari sebenarnya mungkin telah ada di dalam tubuh kita, ya.
Baik, saya yakin bahwa kita semua akan bertekad untuk mencoba hidup lebih baik karena sesungguhnya Tuhan telah memberikan kita untuk berpikir dan bertindak untuk lebih baik. Salam gizi, sehat selalu, bahagia selalu. Terima kasih, saya Wiwin Efrizal, ahli gizi Anda.